Shalom. Mbak Neng Widya kenal saya. Ya. Salam. Salam. Pak Yusuf Manubulu, Pak Pendeta. Pak Widya. Shalom, Mbak. Puji Tuhan ada Pak Duta. Shalom, ya, puji Pak. Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan bisa ketemu kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya mengenal Widya ini, ya dia pernah menjadi jemaat kita di gereja. Dan semua kesaksian yang dia sampaikan itu yang pernah dia ceritakan kepada kita dan itu fakta. Nah, ketika pertama kali saya ketemu dengan beliau ini, dia itu memperkenalkan diri begitu menggebu-gebu, penuh Roh Kudus dan minta pengen dibaptis segera. Ya. Waktu itu saya melihat dia ini masih muda sekali, umurnya belum cukup. Kalau nggak salah umur berapa dulu Widya? Saya lupa itu. Umur kurang berapa umur berapa dulu ya? Iya Pak, 19 tahun ya Pak mungkin. 19 saya lupa lah pendeknya. Ya, jadi saya bilang kamu sabar dulu, saya bimbing dulu, kita berdoa dulu. Ternyata dia karena penuh sekali dengan Roh Kudus itu dia nggak tahan. Dia nggak tahan dengan dia mau buru-buru dibaptis sehingga dia diam-diam pergi meninggalkan saya dan dibaptis di gereja lain yang dibilang yang Widya tadi, gereja Mawar Saron ya. Tapi puji Tuhan setelah dibaptis saya heran. Loh, saya udah dibaptis Pak, kok cepat begitu ya? Karena rasa kerinduannya untuk mengalami Tuhan itu sangat luar biasa, penuh dengan Roh Kudus sampai diam-diam pergi membaptis diri. Padahal dia sendiri saya bilang nanti dulu, sabar dulu, kan gitu. Karena umurnya masih muda, belum cukup dewasa, sehingga ya kita tinggal di satu kota yang memang kota ini yang mayoritas muslimnya cukup radikal ya. Saya tahu apalagi Widya ini dibesarkan di keluarga pesantren. Jadi saya memang waktu itu berhati-hati untuk membaptis dia, tapi semangatnya begitu menggebu-gebu sehingga Widya ini ya diam-diam tanpa sepengetahuan saya langsung pergi ke gereja untuk membaptis diri. Tapi ya puji Tuhannya setelah dia dibaptis dia kembali lagi ke gereja kita. Ya banyak hal yang kita sesuatu yang luar biasa, kesaksian yang disampaikan itu juga yang dibicarakan ke kita. Dan dia memang tinggal di satu daerah yang cukup jauh dari kota kami. Kalau nggak salah bisa berapa jam ya Widya ya? 5 sampai 6 jam mungkin barangkali ya. Berapa jam? Iya Pak, 5 sampai 6 jam Pak. Waktu pas kita kan pernah KKR ya Pak ya. Iya, saya pernah ibadah KKR di sana juga. Ya bikin ibadah healing ya, ibadah kesembuhan di sana. Nah, kami ketemu di sana kembali seperti jumpa dengan anak dan bapaknya kembali. Waktu itu dia memang seperti dipasung ya, tidak boleh keluar lagi karena ada indikasi bahwa dia murtad gitu ya. Ada indikasi seperti itu sehingga dia seperti dipasung, tidak boleh lagi keluar rumah dan kemudian tidak boleh lagi kemana-mana. Tapi saya mendengar dia sering komunikasi dengan saya, Pak. Aku disuruh sholat tapi aku pura-pura sholat katanya. Aku tetap aja pakai pakaian rapi, dia tetap menyembah Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa saya dengar kesaksian itu. Dan sampai hari ini pun dia juga sering juga komunikasi dengan saya, bertanya ataupun bercerita. Dan satu kali ketika kami juga pergi pelayanan ke daerahnya, dia curi-curi pergi ibadah. Padahal di situ dia dalam keadaan sedang artinya diisolasi oleh keluarganya, tidak boleh kemana-mana. Tapi dia nggak tahu bagaimana caranya. Padahal gereja yang saya layani tempat KKR itu nggak jauh dari rumahnya. Tapi dia bisa lari dari situ. Saya nggak ngerti seperti apa dia begitu kuatnya dorongan Roh Kudus kepada dia. Sehingga dia begitu nekat sekali datang ke tempat ibadah kita dalam pelayanan itu. Itu sangat luar biasa ini anak. Saya
kagum karya Roh Kudus atasmu, dan biarlah engkau terus menjadi berkat di sana, sekalipun mungkin banyak orang menolak. Ya, tetaplah melayani Tuhan, tetaplah menginjil, dan satu hari kelak nanti kita ya bersama kembali, Widya. Mungkin ini yang bisa saya bagikan, Pak Yusuf Manubulu. Ya, saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.